Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami dan senantiasa menyediakan bagi kami segala sesuatu yang baik. Semoga kami mampu berbagi kasih pada hari ini dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 33 ayat 44 sampai 46. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, dan yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, harta terpendam dan mutiara indah adalah kerajaan surga, bukan emas dan perak. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, harta dan kekayaan dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang penting selama kita masih ada dalam dunia. Harta kekayaan itu seperti emas, perak, uang, rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Dari semua harta ini yang paling utama dan penting dan yang selalu dicari orang untuk dimiliki adalah harta uang. Mengapa uang itu menjadi harta penting? Karena tanpa uang orang tidak bisa membeli apapun, seperti emas, perak, mutiara, tanah, rumah dan mobil, dan lain-lain. Tanpa uang, program kerja sehebat apapun yang kita susun tidak akan dapat dijalankan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus memang dalam pengajaran-pengajaran sering mengingatkan kita agar tidak mengikatkan diri dan hati kita dengan harta dunia. Hidup kita juga jangan terikat oleh harta apapun, termasuk uang. Bahkan melarang agar dalam hidup ini jangan sekali-kali menyembah dan tunduk pada mamon atau uang, karena uang dapat mendatangkan banyak hal baik, tapi uang juga dapat membuat orang jatuh dalam aneka dosa. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus tidak pernah melarang kita untuk mempunyai harta dan kekayaan yang banyak, termasuk harta uang, emas, perak, dan lain-lain. Harta uang memang penting, tapi uang bukan menjadi tujuan hidup. Jika harta uang menjadi tujuan hidup, maka orang akan melupakan Tuhan dan juga mengabaikan sesama. Yesus dalam Injil mengajar tentang kerajaan Allah, mengangkat perumpamaan harta terpendam dan mutiara indah untuk menggambarkan kerajaan Allah itu sendiri. Dikatakan bahwa ada seorang pekerja di sebuah ladang. Dalam mencangkul ladang, ia menemukan harta terpendam atau harta karun yang biasa kita sebut. Harta itu kemudian dipendamnya kembali. Mengapa? Karena dia ingin memilikinya. Tapi bagaimana harta karun yang ada di ladang dapat dimilikinya? Karena ladang itu bukan miliknya. Ia pun pergi dan menjual segala miliknya dan kembali membeli ladang itu.
Jika ladang sudah menjadi miliknya, maka harta karun atau harta terpendam di ladang itu sah menjadi miliknya. Demikian juga pedagang yang mencari mutiara indah. Setelah mencari-cari, ia pun menemukannya. Tetapi juga mutiara itu tidak serentak menjadi miliknya, melainkan dia harus membelinya. Ia pun pergi menjual segala miliknya dan kembali serta membeli mutiara indah itu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari dua perumpamaan ini baik pekerja ladang dan pedagang harus rela mengorbankan barang lain untuk mendapatkan harta karun atau mutiara indah yang merupakan harta yang paling berharga bagi mereka. Yesus dalam dan lewat perumpamaan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya adalah harta karun atau harta terpendam dan mutiara indah yang harus dicari dan dimiliki. Bagi kita orang Kristen, keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di akhirat sesudah akhir zaman kita masing-masing bukanlah terletak seberapa banyak harta dunia yang kita kumpulkan. Karena semua itu tidak abadi, hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Yang abadi dan kekal adalah harta iman, adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup di dalam kerajaan surga. Maka untuk memperoleh kerajaan surga, kita perlu menjadikan harta dunia sebagai sarana untuk memperoleh harta surgawi dan mengumpulkan harta surgawi, bukan harta dunia yang menjadi tujuan hidup. Untuk memiliki harta surgawi, maka kita harus rela kehilangan waktu, tenaga, dan harta pribadi bersifat duniawi dengan menyediakan waktu untuk Tuhan dalam bentuk doa, ibadah, dan ekaristi, kesetiaan merayakan sakramen-sakramen gereja, dan juga memiliki hati yang peduli terhadap sesama, berbagi apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting adalah kita rela kehilangan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta pribadi untuk Tuhan yang hadir dalam sesama yang membutuhkan. Maka harta terpendam yakni kerajaan surga pasti menjadi milik kita. Untuk itu bagi kita orang Kristen, uang memang penting, tetapi dia bukan harta terpendam dan mutiara indah. Yang menjadi mutiara indah dan harta terpendam bagi kita orang Kristiani adalah harta iman, kebahagiaan, dan keselamatan sesudah akhir dari hidup kita di dunia ini, yakni bahagia dalam kerajaan surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, tunjukkanlah kepada kami bahwa Engkau sendirilah yang sedang berjalan melewati jalan-jalan desa dan kota-kota kami. Bahwa Engkaulah kawan seperjalanan bagi setiap kami di setiap hari. Ajarilah kami menjumpai Engkau dalam diri sesama kami dan yang bekerja bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, dan yang kita jumpai sepanjang hari ini, yang berjalan bersama kita menuju tempat-tempat kerja, dan juga yang tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, dan yang bekerja bersama kita hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.